Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Iya, baik Pak. Ya, sambil nunggu yang lain, udah lumayan, ada 9, Ya, ada siap. 10. Kita buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita buka terlebih dahulu pertemuan pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan bisa mengaji surat pendek aja, surat Al-Ikhlas ya untuk mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi selamat siang ya. Ini mohon izin melalui Zoom karena daripada ke kampus hanya mungkin satu saja saya ya. Jadi biar efisien waktunya, kasihan kalau ke kampus hanya ketemu dengan saya aja. Yang apa? Yang lain mungkin bisa menyesuaikan ya. Mungkin ada Zoom atau memang harus ke sini. Dan untuk yang ini karena saya hanya penugasan saja di sini izin mungkin saya bisa share screen Pak Iwan. Bisa nggak ya dibuat multiple share screen mungkin Pak Iwan? Halo? Iya, Oke, sampun udah Pak. bisa. Oke, Ya, Pak. ya. Bapak Ibu sekalian, penugasan sebenarnya kemarin sudah saya spill ya, sampaikan kemarin eh terkait dengan Raperda ya, penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan peraturan daerah. Nah, di sini penugasannya adalah teman-teman menjelaskan bagaimana proses pembuatan peraturan daerah, baik boleh di tingkat provinsi ya, peraturan daerah provinsi mana, atau boleh juga peraturan kabupaten mana atau kota mana, gitu ya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, proses pembuatan perda ya itu mulai dari yang pertama perencanaan gitu, kemudian ini ya sudah saya kelihatan share screen-nya teman-teman ya. Nah, mulai dari perencanaan Baik. ya. Sebelum itu eh, Bapak Ibu boleh mencari peraturan daerahnya, boleh di daerah mana aja ya, kabupaten, kota atau provinsi, di DIY boleh, Jateng boleh, di luar Jawa juga boleh, silakan dicari. Nah, kalau udah ketemu, eh, nih, pastikan mencarinya di atas tahun 2020 ya. 2020 2020-nya pas boleh nggak apa-apa, tapi yang penting update yang terbaru dan yang masih berlaku gitu ya. Tidak ada peraturan yang sudah diganti gitu. Nah, jadi yang pertama mencari perdanya, kemudian kalau sudah Bapak Ibu silakan bisa menelusuri eh, mulai dari proses perencanaannya ya, mau seperti apa ya, saya sampaikan kemarin, apakah itu muncul eh, dari bawah ya, ataukah itu dari atas gitu ya, bottom up atau top down, apa itu aspirasi dari masyarakat melalui musrembang misalnya, atau aspirasi dari apa waktu apa DPRD mencari apa kayak RSS gitu, atau mungkin itu instruksi dari pusat gitu untuk membuat peraturan daerah tersebut. Ya, nanti teman-teman bisa mencari itu, menggali informasinya, bisa melihat dari kata menimbang, mengingat, memutuskan itu ya. Sambil nanti teman-teman bisa mencari eh, informasi di searching aja, nggak apa-apa. Proses perencanaan itu usulannya dari siapa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah lanjut ke proses penyusunannya. Nah, kalau penyusunan ini kan teman-teman masih ingat ya, mulainya eh, penyusunan kan tentu disusun ya dalam bentuk rancangan perda ya. Raperda itu boleh dibuat oleh eksekutif atau dibuat oleh legislatif gitu. Nah, DPRD atau apa ataukah bupati, wali kota atau gubernur gitu ya. Nanti silakan, dan mungkin terkait dengan dinas yang berkepentingan ya, dinas bisa dinas pendidikan atau mungkin dinas olahraga atau kebudayaan atau kesehatan yang berhubungan dengan rancangan peraturan tersebut ya. Penyusunannya itu bagaimana? Dijelaskan sepemahaman teman-teman ya dari slide yang saya share ini ya. Kemudian setelah perencanaan, penyusunan berikutnya adalah pembahasan. Nah, di pembahasan ini
teman-teman perlu menelusuri apakah ada proses diskusi penjajakan pendapat gitu ya di dalam forum di DPRD terutama, karena kalau sudah masuk pembahasan itu sudah masuk di ranahnya DPRD ya. Di situ membahas tentang usulannya siapa, perencanaannya bagaimana ya, ketentuan-ketentuannya seperti apa, ruang lingkupnya ya, dan itu sudah pertemuan antara eksekutif dan legislatif ya, DPRD bersama dengan kepala daerah membahas perda tersebut. Nah, biasanya di situ ada juga pihak ketiga ya, pihak yang berkaitan bisa berupa ormas atau mungkin lembaga swasta lainnya. Ya, oke. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya, 3. Kemudian yang keempat, penetapan. Nah, penetapan ini masih ingat ya, ini penetapan itu ada di tangan DPRD. Kalau penetapan itu walaupun eksekutif, kepala daerah nggak menyetujui, bakal tetap juga sah itu ya. Nah, penetapannya ini teman-teman perlu mencari tahu apakah ada peraturan daerah yang tidak disetujui oleh kepala daerah ataukah semuanya normatif aja, jalan-jalan biasa aja. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan di poin keempat tentang penetapan ini. Kemudian sampai diundangkan. Nah, diundangkan ini eh, pengundangan berarti kan terkait dengan mulai berlakunya kapan ya, tanggal berapa, kemudian apakah ada catatan lain ya terkait dengan pengundangan di situ, yang kemudian apakah ada di lembaran daerah ya, di dalam websitenya juga gitu ya, dalam publikasinya. Tapi kalau teman-teman dapat ya berarti dan pastikan dapat sih ya. Jadi pengundangan ini hanya berkaitan dengan publikasinya aja, gitu ya, tertanggal apa, berlakunya kapan, dan ada di website atau enggak gitu ya. Kalau di online. Jadi teman-teman nggak perlu langsung terjun, tapi cukup mencarinya secara online saja. Saya ulang lagi ya, mungkin biar lebih jelas. Yang pertama adalah perencanaan, ya. Teman-teman bisa mencari tahu sumber asal-usul peraturan daerah tersebut, ya. Dari mana usulnya, apakah dari top down atau bottom up atau hybrid. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi itu. Yang kedua, penyusunan dalam bentuk raperda. Raperda diusulkan oleh DPRD atau dari kepala daerah, teman-teman bisa mengidentifikasi itu. Kalau dari DPRD, dari komisi berapa, ya. Kalau dari kepala daerah, ya hubungannya dengan dinas atau instansi mana, ya, atau badan mana yang berkaitan. Yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasannya seperti apa, ya, antar kepala daerah dan DPRD, apakah mulus-mulus saja, ataukah ada ada perubahan, ya, ataukah tidak selesai, ataukah ada revisi, ada yang cukup lama, ataukah sangat sebentar. Nah, di durasi ini perlu dipertimbangkan ya. Teman-teman nanti bisa cross check juga di peraturan UU 11 tahun 2011 ya, tentang penyelenggaraan peraturan undang-undangan tentang perda. Itu ada juga masa pembahasan itu berapa lama, itu ada durasinya juga. Nah, nanti bisa melihat di situ. Dan yang keempat ya, itu adalah penetapan. Nah, penetapan itu teman-teman bisa melihat ya, apakah raperda tersebut disetujui oleh DPRD ataukah tidak, kemudian maju lagi baru disahkan gitu, ataukah juga disahkan kepala daerah atau tidak. Nah, ini bisa melihat ya, karena kan kepala daerah di sini fungsinya fungsi legislasi nggak berlaku ya, tetap di DPRD. Tapi kita bisa lihat perda tersebut di ACC oleh kepala daerah atau tidak gitu ya. Apakah diabaikan aja sampai waktu eh, berapa ya, 30 hari kalau nggak salah ya, itu baru sah atau bagaimana ya. Dan yang terakhir itu pengundangan, teman-teman bisa ngecek di website-nya di mana, apakah ada di lamannya JDJID, ya, IH apa itu ya, atau di setkapnya, mohon maaf, di sekdanya websitenya itu atau tidak, nanti teman-teman bisa cross checknya. Nah, ini teman-teman bisa membuatnya mulai dari sekarang, kemudian kalau bisa minggu depan kita akan membahasnya satu persatu dari mulai rancangan tadi sampai ke pengundangan nanti teman-teman. Ya.
itu dalam bentuk Word aja ya. Ada berapa poin ya? Saya ulangi. 1, perencanaan. 2, penyusunan perda. 3, pembahasan. 4, penetapan. Dan yang kelima adalah pengundangan. Begitu, dan perdanya ini dikerjakan mandiri, individu, ya, tidak kelompok. Dan minggu depan akan kita bahas satu persatu, insya Allah. Oleh karena itu, biar tidak, apa namanya, ini teman-teman kan nggak pada ketemu ya. Teman-teman silakan mencari sendiri-sendiri saja, ya. Kalau misalnya nanti ada yang sama, ya udah nggak apa-apa, diabaikan aja. Nah, jadi biar surprise juga kan ya. Nah, teman-teman silakan bisa mencarinya secara mandiri, nggak perlu buat checklist lah di grup, takutnya nanti wah yang ini gampang, yang ini susah. Nah, takut ada kayak gitu. Nah, ini saya membebaskan kepada teman-teman untuk mencari sebebasnya aja. Yang penting perdanya masih di atas tahun 2020, masih berlaku sampai saat sekarang. Begitu teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Itu perdanya harus relate, Pak. Artinya dari mulai rancangan hingga pengundangan perdanya satu. Karena kalau perda itu turun dari atas kan berarti pembahasan mungkin nggak ada ya, Pak ya? Atau tetap ada ya, Pak ya? Tetap ada, Pak. Ya, tetap ada Oh, kalau tetap ada soal ya? bahasa. Oke. Karena kalau di Oh pembahasan iya itu ya. wajib ada Baik. DPRD, ada kepala Oh daerah, iya. baik itu kepala daerah datang atau enggak, itu kan tuh. Ya, tapi sudah Baik. mengundang gitu, sudah Ya, betul, membahas betul. gitu ya. Baik mungkin yang datang hanya kepala dinasnya tertentu aja gitu. Jadi tetap ini. Oke, gitu. Waktunya 1 Pak, minggu dan nggak lama kayaknya. ya, Pak. Ya, silakan Mbak Lutfi. Mohon nanti materinya dikirimkan nggih, Pak. Ya, ini saya Zoom aja, nanti saya upload di YouTube biar teman-teman bisa melihat lagi. Oke. Oke, yang lain YouTube, Pak. cukup? Di YouTube, Pak. Ya, saya buat link aja, Pak. Linknya nanti saya Oh kirim iya, ya. iya.